Mana bajunya sama lagi. Jangan-jangan dia jodoh. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Makanya bagus ini pengajian halal bihalal, saling menghalalkan. Karena dosa kita sudah diampuni di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bulan ampunan. Man sama Ramadan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Siapa yang berpuasa, siapa yang salat malam, siapa yang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti Allah salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya aksara bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangkit satu dari surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratan mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana ada suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Jamaah, masih ada dosa? Masih ada? Dihapuskan lewat zakat fitrah. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat malam takbiran. Allahu Akbar. Tidak usah disebut. Nanti kaget kampung sebelah baru lebaran di situ. Masih ada dosa? Maka dihapuskan lewat salat Id. Salat Id berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbir? Rakaat kedua berapa takbir? Takbir pertama berapa takbirnya? Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Coba hitung, kenapa 7? Karena 7 dosa yang diampuni dari atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba cukup. Rakaat kedua berapa takbirnya? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Udah cukup. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5. Mau tahu yang kelima? Tanya sama ibu yang tadi dari toilet. Dia pasti tahu di mana lokasi yang kelima. Jamaah, jamaah, masih ada dosa? Dihapuskan lewat langkah kita ke tempat salat Id. Apa salat Id? Makanya kalau pergi lebaran, lewati jalur yang berbeda. Jangan lewati jalan yang sama, supaya banyak tanah yang kita injak. Itu pahala. Kalau pergi salat Id, cari jalan yang jauh. Bulannya cari jalan pintas, supaya cepat pulang makan ketupat. Supaya banyak yang kita temuin. Tapi jangan salah paham. Masuk masjid lewat sini, keluarnya lewat sana. Tidak kau dapat sendalmu. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Belum mulai toh. Ada berapa tujuan hidup? Yang pertama ibadah. Yang kedua mengurus. Jangan lelah mengurus. Ibu mengurus anak, suami mengurus keluarga,
ngurus masa depannya. Tidak ada orang tidak mengurus. Ini dari tadi nih anak pusing, apa yang dia mau urus? Terpaksa dia urus balon. Namanya juga anak-anak. Betul tidak? Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih. Maju semua. Dari sini. Jangan. Cukup kasih minum. Surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu yang ditiupkan di airnya untuk dikasih minum anak, supaya anak itu sabar. Jadi bagus. Insyaallah. Ya. Dari tadi saya lihat ini anak hebat loh. Dari dia datang pertama, saya nengok, dia nggak tidur, masih tahan. Pasti dia habis tidur siang. Jemaah, tugas kita. Kenapa kita diciptakan? Ada 3 tujuan. Yang pertama, tulis. Yang pertama, yang kedua, ngurus. Khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Urus pengajian, jadi panitia, jadi banser. Insyaallah. Nih, urus. Jangan nafsi-nafsi. Oke? Bahkan kita punya kewajiban atas muslim. Jawab salam. Assalamualaikum. Tapi ada salam jangan dijawab. Nggak boleh dijawab. Salamnya orang sholat. Jangan kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batal salatnya. Yang kedua, doain orang bersin. Hasina, alhamdulillah, ya Allah, ya Tiku. Tapi batasnya cuma 3 kali. Kalau ada orang bersin tidak ucapkan alhamdulillah, jangan jawab. Karena dia sendiri tidak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, jawab yarhamukumullah, yahdikum. Cuma batasnya 3 kali. Lebih dari 3 kali, jawabannya berobatlah. Yang ketiga, hadiri undangan kalau diundang. Oke? Jangan tidak datang. Yang keempat, besuk orang sakit. Kalau ada orang sakit 3 hari kita sudah tahu dia sakit tidak datang, kita berdosa. Tapi kalau besuk orang sakit itu kan segini pahalanya. Tapi kalau makan di tempat orang sakit, maka dikurangi setengah. Makanya kalau datang besuk orang sakit, jangan pergi besuk orang sakit makan di situ, tidak boleh. Cuma datang, sentuh, doa, pulang. Tidak boleh makan minum di tempat orang sakit. Tidak ada kewajiban orang sakit melayani orang yang besuk. Kebayang kalau orang besuk 2 bis, terpaksa orang sakitnya bikin prasmanan. Yang kelima, hibur orang berduka. Oke? Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, tujuan hidup yang ketiga.
Kayaknya itu prasmanan deh. Bener nggak? Tapi saya mohon maaf, saya tidak pernah makan di acara karena saya puasa tiap hari. Tadi udah buka dan makannya satu macam, nggak pernah macam-macam. Satu macam toh. Kenapa itu? Biar banyak makanan saya cuma ambil satu, karena yang lainnya saya bungkus. Makanya saya tadi disuruh makan di tempat pendopo itu, maaf, tidak bisa. Sampai sih, tidak bisa. Saya sudah makan tadi. Ada nasi liwet, ada nasi goreng. Karena saya nasi goreng aja lah, yang lebih praktis. Nasi liwet kan banyak macamnya saya lihat. Makanya saya bungkus nasi liwet. Tapi kayaknya nggak bisa tahan sampai sahur itu. Jemaah, kita mulai ceramahnya ya. Tugas yang ketiga, kenapa kita hidup? Tujuan hidup yang ketiga adalah amal ma'ruf nahi munkar, ajak orang kebaikan, cegah orang berbuat buruk itu. Makanya perlunya berdakwah, perlunya datang pengajian, perlunya dengar ilmu. Oke. Supaya kita saling mengingatkan. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ingat ya, akan ada 4 pemeriksaan nanti di akhirat. Tulis. Yang ditanya badan kita. Makanya jaga badan, nggak boleh sakit. Nggak boleh melukai badan. Oke? Jangan siksa badan. La darara wala dirara, jangan membahayakan diri. Dan jangan juga membahayakan orang. Ini tubuh nanti ditanya, di mana kau gunakan matamu, di mana kau gunakan kakimu, di mana kau gunakan tanganmu. Itu diperiksa nanti. Yang kedua, yang diperiksa umur kita, di mana kau habiskan waktu yang Allah kasih. Berapa yang Allah kasih? 24 jam. Bagi 3 itu 24 jam. Berapa? 8. Berapa? 8. Berapa? 8. Oh, 8. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama. 8 jam buat Allah, ibadah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 1 jam. Sudah berapa jam itu? 5 jam. 5. Duha 1 jam. 6. Salat malam 2 jam. Dari jam 2 ke jam 4. Berarti berapa semua? 2 jam. Berarti berapa totalnya? 8 jam untuk kerja. Kerja itu hanya 8 jam. Lebih dari 8 jam lembur. 8 jamnya lagi untuk tubuh. Mudah-mudahan saya sehat terus. Alhamdulillah usia saya sudah 52. Menuju 52 lah. Kayak 51 kan? Ya. 30. Tadi disebutin umur saya 74. Berarti sudah 52 itu. Jemaah, tidak pernah diinfus, suntik, diopname, minum obat, no. 16 tahun di trans, tidak pernah izin. Tiap subuh aku ada, kecuali kalau saya berangkat haji dan umroh. Alhamdulillah dapat rezeki, sudah 21 kali ke tanah suci. 5 kali haji, 16 kali umroh, gratis. Semua ngajakin, Ustadz ayo haji, saya bayarin. Umroh, kalau Ustadz mau berangkat umroh tiap bulan, saya bayarin. Bergantian orang mau bayarin saya. Cuma sayanya nggak ada waktu. Soalnya syuting, cuma dapat izin 3 kali ke tanah suci setiap tahun. Seandainya bisa, kontrak saya di Trans TV 30 tahun. TV. Baru 16